أشهد أن محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, ada pertanyaan kaitannya dengan hak asuh anak. Sebagaimana salah satu contoh case ataupun contoh kasus daripada anak almarhumah Vanessa Angel, itu dipertanyakan bagaimana hukumnya baik secara sudut pandang agama Islam maupun sudut pandang hukum konvensional. Dari sudut pandang agama Islam, siapapun orang yang mengurus daripada anak yatim, maka dia telah memiliki i'tikad yang baik, motivasi yang baik, bahkan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannah wa asyara bi sababati wal usta. Hakadha kata Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan, aku dan orang yang mengurus daripada anak yatim itu berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Rasulullah sambil mengisyaratkan wa asyara bi sababati wal usta. Kedudukan Rasulullah dengan mengurus anak yatim begitu dekat, sebagaimana Rasulullah mengisyaratkan jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Jadi sangat dekat kedudukan orang yang mengurus anak yatim dengan Rasulullah di dalam surga. Wa farraja bainahuma syai'an. Rasulullah merenggangkan di antara keduanya. Jadi dalam kaitannya di dalam hukum agama Islam, Rasulullah sangat menganjurkan kepada umat untuk senantiasa berbuat baik kepada anak yatim, memelihara daripada anak yatim dan memenuhi daripada kebutuhan anak yatim. Lantas bagaimana dengan legal standing daripada orang yang mengurus anak yatim, anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya? Nah, secara hukum positif, hukum konvensional sudah diatur sedemikian rupa mengenai hadanah ataupun hak asuh anak. Dalam kaitannya dengan legal standing, status hukum seseorang untuk mengajukan hak asuh anak dilihat daripada hukum positifnya, maka untuk yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan hak asuh anak atau hadanah di pengadilan agama. Gitu. Kenapa? Karena bagi perkara yang notabene orang-orang muslim diselesaikan di pengadilan agama. Lain halnya di pengadilan negeri yang tersangkut paut dengan orang-orang non-muslim. Nah, untuk muslim bisa diselesaikan perkaranya, ya, diperiksa dan diadili di pengadilan agama setempat dengan catatan merujuk kepada kompilasi hukum Islam sebagaimana yang diatur di dalam pasal 156 kompilasi hukum Islam. Nah, di dalam pasal 156 kompilasi hukum Islam itu dijelaskan legal standing bagi orang-orang yang memang berhak memiliki hak asuh anak tersebut. Nah, dalam kaitannya kasus Vanessa Angel ini, ya, ayah dan ibunya ini sudah tidak ada. Ya, kasus Galaski ini ayah dan ibunya sudah tidak ada. Lantas bagaimana hak asuhnya? Nah, hak asuhnya itu akan jatuh kepada nenek kandung dari jalur ibu. Namun dalam kaitan kasusnya ini kan nenek kandung dari jalur ibu sudah tidak ada, maka secara otomatis jatuh kepada nenek kandung dari jalur ayah. Nah, dengan berbagai macam pertimbangan nanti hakim akan menetapkan, karena ini sifatnya adalah permohonan, maka produk dari pengadilan itu adalah berupa penetapan. Nah, memang yang namanya pro dan kontra, setuju ataupun tidak setuju dalam kaitannya hak asuh anak itu sudah biasa terjadi. Dan biasanya dalam hal suatu perkara maka akan diselesaikan secara mediasi kalau memang tidak ada jalan keluarnya, gitu. Mediasi akan bisa dilakukan baik melalui pengadilan maupun dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Nah, nanti di situ bisa diselesaikan bagaimana baiknya, karena yang mengurus daripada anak ini, ya, harus dipastikan secara ekonominya memang baik, gitu. Jangan sampai memenangkan daripada permohonan hak asuh anak namun tidak dapat mengurus anak ini. Nah, ini kasihan, gitu.
Oleh karenanya nanti di dalam penetapan ada pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut gitu. Dengan tetap merujuk kepada kompilasi hukum Islam gitu. Di luar itu, maka seorang pengacara, seorang lawyer ataupun praktisi hukum lainnya tidak dapat memberikan pertimbangan hukum, karena pertimbangan hukum itu hanya dapat diberikan oleh pengadilan atau hakim yang memeriksa perkara tersebut. Jadi pertimbangan hukum ada kepada hakim yang memeriksa daripada perkara tersebut. Jadi Galaski ini adalah anak yatim. Kita sebagai muslim, siapapun orangnya, baik kerabat maupun orang lain yang mengurus daripada anak yatim, maka Rasulullah SAW memberikan jaminan ganjaran yang besar akan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ganjaran yang besar sebagaimana Rasulullah SAW telah mengabarkan di beberapa hadisnya. Oleh karenanya ini menjadi motivasi bagi kita untuk dapat memberikan kasih sayang yang penuh kepada anak yatim, memberikan perhatian yang khusus kepada anak yatim. Negara pun juga harus hadir dalam hal ini gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.